Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Devi Aprodita. Saya penyuluh KB Kecamatan Kota Mukomuko yang wilayah kerja terdiri dari 2 desa, yaitu Desa Tanah Rekah dan Desa Tanah Harapan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan melalui grup WhatsApp dikarenakan kita pada saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19 yang mana kita masih harus membatasi untuk mobilisasi diri dalam melakukan pertemuan dalam jumlah yang banyak. Walaupun pada saat ini kondisi pandemi COVID-19 untuk Kecamatan Kota Mukomuko sudah dalam kategori 0. Jadi di sini saya tetap melakukan penyuluhan walaupun kita belum bisa melakukan pertemuan seperti sebelum pada saat pandemi. Nah, di sini ibu-ibu saya akan menjelaskan apa itu stunting ya, di mana pada saat ini stunting merupakan isu nasional dan juga untuk pencegahan dan penurunan stunting ini dibebankan kepada BKKBN oleh pemerintah sebagai ujung tombak untuk menurunkan dan mencegah terjadinya stunting khususnya pada keluarga. Di sini ibu-ibu anggota BKB beserta kader-kader posyandu yang terlibat dalam penanganan stunting harus tahu apa yang dimaksud dengan stunting, kemudian apa penyebabnya. Baiklah ibu-ibu, untuk lebih jelasnya secara rinci ya dan sangat sederhana sehingga ibu-ibu bisa mengerti dan bisa memberikan apa itu stunting di tempat di mana ibu bergaul, bekerja dan melakukan pendekatan dengan keluarga. Baiklah, stunting adalah merupakan suatu kondisi gagal tumbuh di mana pada anak disebabkan oleh faktor kurangnya energi kronik. Dalam istilah, anak menjadi pendek atau kerdil. Dan untuk bahasa yang lebih tinggi adalah indikator tinggi per umur menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis ya. Berarti tinggi badan per umur tidak seimbang ya. Tinggi badan yang diharapkan umur sekian tingginya begini berapa senti, kemudian tidak sesuai. Biasanya ini kurang 2 cm dari tinggi badan yang seharusnya. Itu bahasa sederhananya ibu-ibu ya. Nah, muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama ya. Seperti penyebabnya ini seperti kemiskinan ya. Kemiskinan ini faktor ekonomi ya ibu ya. Kemudian pola perilaku ya, pola asuh atau perilaku yang tidak tepat ya. Sering menderita penyakit tertentu yang berulang-ulang ya. Kemudian personal hygiene yang kurang ya, kebersihan, kemudian sanitasi yang kurang baik ya. Untuk menurut Riskesdas ya, 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting atau pendek ya, 37,2% ya dari jumlah balita. Kemudian stunting ini juga disederhanakan ya, ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan ya. Anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi yang normal dan sehat sesuai dengan usia anak. Ini merupakan kekurangan gizi kronik atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu yang dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan sosial ekonomi seperti yang saya jelaskan tadi, kemiskinan, dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. Nah, ini indikatornya ya ibu. Kemudian didefinisikan lagi indikator status gizi tinggi badan per umur sama dengan atau kurang -2 ya, di bawah rata-rata standar atau tubuh anak lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya. Jadi 2 cm lebih pendek
dari seusianya. Misalnya anak 1 sampai 2 tahun misalnya tinggi badannya 76 atau 78 cm ya ibu-ibu ya. Nah, untuk anak stunting bisa 70 ataupun 68 seperti itu ya ibu ya. Kemudian biasanya anak yang dengan stunting ini finalnya itu kita bisa lihat pada saat dia sekolah umur 8 atau 10 tahun ya, dimana di usia ini kita jumpai di masa SD ya Bu ya, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ibu-ibu ke SD ya, kita bisa lihat, kita bisa pantau anak-anak yang lebih pendek dari usianya. Misalnya kita tanya, ini ibu umurnya anaknya berapa? Umurnya 8 tahun. Tapi ini umur anak ini 8 tahun tapi tinggi. Anak yang ini pendek. Jadi ibu juga bisa membedakan antara anak, oh ini stunting nih anak begitu. Jadi bisa juga ibu kader BKB memberitahu bahwa ini ada masalah nih sama anak begitu. Kemudian di sini ya faktor utama penyebab stunting, yaitu faktor gizi ibu sebelum dan selama hamil, dimana pada saat sebelum hamil, pada masa saat mau menikah, mungkin faktor gizinya tidak terpenuhi, misalnya karbohidrat, proteinnya dibagi protein hewani, kemudian mineral begitu ya Bu ya, protein nabati dan hewani maksud saya. Ini kita bisa ambil dari kacang-kacangan ya, kemudian ikan itu protein. Kalau karbohidrat bisa kita ambil dari nasi yang cukup ya. Kemudian selama hamil ini kurangnya cakup asupan gizi juga, tidak terpenuhinya karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, dan juga mungkin ini selama hamil ibu tidak memeriksakan kandungannya ke bidan ataupun tenaga kesehatan, di mana di sana kita bisa mendapatkan penjelasan tentang bagaimana gizi untuk ibu hamil. Ini mungkin ya ibunya mungkin merasa cuek ya. Biasanya untuk ibu-ibu yang mengalami stunting ini ibu-ibu yang berpendidikan agak rendah atau di bawah rata-rata ya ibu-ibu ya. Kemudian setelah melahirkan ini akan kita lihat pada masa saat perkembangan 0 sampai 2 tahun itu mungkin anak-anak yang kurang gizi atau asupan gizi yang kurang itu biasanya rentan dengan penyakit ya. Jadi dia sering menderita sakit, demam, kemudian diare mencret, sehingga berat badannya tidak bisa mencapai berat badan usia yang diharapkan. Misalnya usia 2 tahun kita mengharapkan berat badan misalnya 10 kilo ataupun 12 kilo ya. Nah, jadi mungkin di 0 sampai 1 tahun ini berat badannya mungkin hanya mencapai 7 kilo atau 6,5 kilo ya. Kemudian di sini setelah kita lihat di sini kita akan ketemu kalau dia memeriksakan sering berkunjung ke posyandu, kita akan bertemu di buku KIA-nya. Dia ada semacam tabel ya Bu-ibu ya, garis yang mencerminkan kalau anak kita kurang gizi kronis, dia akan berada di bawah, berat badannya akan berada di bawah garis merah dan tinggi badannya juga tidak sesuai dengan standar di grafik tersebut. Kemudian stunting ini ya, ini janin ya di dalam kandungan. Dalam kandungan tuh kecil juga ya. Mungkin lahirnya kalau stunting ini bisa kurang dari 2,5 kilo ya ibu-ibu ya. Itu udah bisa kita ketahui dia akan stunting. Kemudian ada masa emas dan masa kritis. Pertumbuhan dan perkembangan anak, kehamilan dan pertumbuhan janin, kemudian pertumbuhan bayi dan anak. Ini kalau untuk pertumbuhan otak, ini membangun tinggi badan. Nah, butuh gizi, mikro dan protein. Ini pada saat konsepsi 20 minggu ya. Pada saat pembuahan 20 minggu ini butuh gizi. Kemudian membangun berat badan yang potensial butuh kalori. Ya, ini pada masa kehamilan ya, pada masa pertumbuhan janin. Kemudian setelah bayi untuk menjadi sampai usia 2 tahun lahir,
kemudian sampai umur 2 tahun ini dibutuhkan seluruh zat besi, makro, mikro secara seimbang diperoleh dari menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nah, diteruskan dengan ASI dan MPASI. MPASI ini mungkin bisa dikasih susu bantu ataupun makanan-makanan yang cair. Kita lanjut. Nah, dampak stunting. Ini stunting akan berdampak pada produktivitas yang rendah, di mana produktivitas ini dalam arti kata kemampuan anak yang sangat rendah. Jadi pada anak usia yang diharapkan dia bisa mampu berpikir, berinovasi, dia rendah di sini. Kemudian pada anak stunting ini ada gangguan kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi, kesehatan misalnya penyakit infeksi, kemudian penyakit yang menahun ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian dampak juga kemampuan bersaing rendah, di mana kemampuan bersaing rendah ini dia tidak bisa berkompetensi dengan kawan-kawan seusianya ya. Di sini ada kemampuan untuk menangkap ya, ini kemampuan kognitif. Ini kemampuan untuk menangkap di mana apa yang diberikan oleh guru misalnya pada usia 5 sampai 6 tahun ini, kalau untuk PAUD ya, kalau dia ikut PAUD ya, masuk PAUD ini agak lama untuk menangkap apa yang diberikan oleh gurunya. Kemudian fisiknya juga rendah ya, dia pendek ya fisiknya. Kita lanjut, anak yang stunting ini mudah sakit ya, berisiko terkena penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini penyakit yang ada suatu penyakit yang mempengaruhi sel-sel tertentu dan yang bisa berpengaruh kepada organ-organ yang lain. Misalnya obesitas yang tidak yang tidak sehat. Kemudian cara mencegah stunting itu yang pertama, pada ibu hamil ini gizi yang seimbang seperti yang saya jelaskan tadi, cukup karbohidrat, cukup protein, vitamin, kemudian mineral yang cukup. Nah, setiap ibu hamil perlu mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Ini didapatkan dari fasilitas kesehatan di bidan ataupun di tempat praktek dokter. Kemudian kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit. Ini perlu penerapan PHBS, di mana dalam PHBS ini lingkungan tempat tinggal itu harus bersih, anggota keluarga tidak merokok, ibu memeriksakan kehamilannya secara rutin ke nakes. Setelah melahirkan nanti juga memakai tenaga nakes. Kemudian selalu mencuci tangan pakai sabun, personal hygiene yang bersih. Kemudian memeriksakan membawa anak ke posyandu. Ini indikator-indikator penerapan PHBS ini bisa kita lihat di Google, ada juga Bu ya, bisa kita unggah di sana. Ini saya cuma mengambil inti-intinya saja. Nah, kita lanjutkan lagi ya Bu. Kemudian pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Nah, biasakan mengkonsumsi keanekaragaman pangan yang lebih banyak. 1 porsi, 1 piring lebih banyak. Kemudian mengatasi rasa mual dan muntah, anjurkan makan dalam porsi kecil dan sering. Kemudian batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Ini takut kakinya bengkak ya Ibu. Minumlah air putih lebih 2-3 liter air per hari atau 8-12 gelas per hari ya. Dalam arti kata airnya harus air yang bersih ya, yang dimasak maksud saya. Kemudian pada bayi baru lahir ya, ini pada saat lahir persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih ya. Ya ini pasti karena untuk mencegah infeksi, jadi harus ditolong oleh bidan ya. Ini kemudian begitu lahir melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Setelah lahir ibu diajari untuk
memberi ASI segera kepada bayi. Kemudian bayi dengan usia 6 bulan diberi ASI eksklusif saja. Nah, kemudian penerapan PHBS tadi memeriksakan, membawa anak ke posyandu, memeriksakan anak jika sakit, kemudian jaga kesehatan, kebersihan di rumah, personal hygiene-nya, kemudian anggota keluarga tidak ada yang merokok di dekat bayi. Nah, ini kemudian pemberian ASI eksklusif kalau seandainya anak lebih dari 6 bulan, nanti baru kita kasih MPASI. Kemudian nah ini 6 bulan sampai 2 tahun. Mulai 6 bulan selain ASI beri makanan MPASI, kemudian pemberian ASI juga dilakukan sampai umur 2 tahun. Kemudian bayi juga mengkonsumsi vitamin A ya. Vitamin A itu bulan Februari sama bulan Agustus. Nah, ini PHBS lagi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut ya. Nah, ini balita. Balita ini gizinya seimbang juga. Ini perlu, ini bayi 5 tahun ya. Ini suplementasi kapsul vitamin A, ini bisa didapat di posyandu. Kemudian pemberian makanan tambahan dan juga penerapan PHBS dalam keluarga, perilaku ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ini porsi makan ya, porsi makan ini udah ada di sini, dimana kalau per umur ya, ini umur 2 sampai 5 tahun. Nah, 1/16-nya ada lauk pauk, 1/6-nya ada buah-buahan, 1/3-nya sayuran, 1/3-nya makanan pokok nasi tadi ya. Nah, ini bisa Ibu baca di sini ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya dapat sampaikan. Nah, Ibu bisa baca di sini ya. Nah, demikianlah ibu-ibu penyuluhan tentang stunting yang bisa saya berikan melalui grup WhatsApp ini. Semoga Ibu bisa share ke teman-temannya dan juga bisa memberikan pendampingan kepada ibu-ibu tentang stunting agar ibu-ibu mengerti dan bisa memahami dan mengenal apa itu stunting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.